Salam sukses dan salam sehat buat para mahasiswa dan sahabat-sahabat edukasi saya. Kali ini kita jumpa lagi dengan channel yang mengedukasi. Kita akan bincang topik kewirausahaan, terutama pada sesi pengelolaan usaha dan strategi kewirausahaan. Memang rasanya mudah mengucapkan sebuah kata kewirausahaan, sebuah profesi kewirausahaan, berwirausaha. Tetapi jika tidak didalami, tidak dipahami bagaimana pengelolaannya, bagaimana strateginya, juga banyak yang mengalami kegagalan. Untuk itu saya coba menyampaikan konten tentang pengelolaan usaha dan strategi kewirausahaan secara sederhana. Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, pengelolaan usaha itu dimulai dari perencanaan usaha. Artinya suatu hal yang harus ditulis, dirancang, atau rancangan itu harus ditulis, planning itu harus ditulis, yang berisikan misi usaha, ide atau usulan usahanya itu apa, bagaimana operasionalnya usaha, bagaimana strategi, dan peluangnya yang mungkin dapat diraih. Maksud saya adalah peluang di pasarnya itu bagaimana. Karena itu ada baiknya kita harus memahami fungsi dari perencanaan. Fungsi dari perencanaan itu bisa sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usahanya, atau orang biasa katakan sebagai ringkasan eksekutif, atau orang juga bisa katakan sebagai business plan, bisa kalau lebih luas itu business plan. Biasanya itu mencakup hal-hal maksud usahanya, usulan finansial itu dari mana, apakah dari modal sendiri atau kalau pinjam di mana, bagaimana memanage pinjaman, atau ada permintaan dana, dan bagaimana karena berkait dengan dana berarti juga bagaimana cara mengembalikan dana tersebut jika itu dana sifatnya bersumber dari pinjaman. Karena pinjaman itu kan pastinya pakai bunga, ada bunga bank. Nah, pengelolaan usaha itu sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. Seperti misalnya membuat proyek proposal misalnya. Itu yang tadi berupa manajemen usaha, bagaimana pemasarannya, bagaimana operasional produksinya, bagaimana memanage atau manajemen keuangan perusahaannya. Dan keempat tadi itu menjadi penilaian, menjadi kriteria bagi pemberi pinjaman. Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, kita lanjut kepada pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan itu adalah bagaimana mengusahakan sumber-sumber dana,
menggunakan dana dan mengendalikan dana-dana perusahaan. Kalau kita bicara di dalam pengelolaan keuangan, ada 3 hal yang bisa saya sampaikan pada para mahasiswa dan sahabat edukasi saya. Yang pertama, sumber-sumber dana yang dari internal. Itu bisa dari perusahaan kita sendiri, dari cadangan atau dari laba yang ditahan. Artinya ini perusahaan ini sedang berjalan. Yang kedua adalah dari dana eksternal. Dana eksternal itu bisa jadi dari pemilik, atau artinya pemilik itu share modal kembali, dia berinvestasi, menambah investasinya, bisa penyertaan, bisa dana pinjaman, pihak ketiga, bank, ventura, lembaga-lembaga finansial lainnya. Yang ketiga adalah dana bantuan. Ini bisa bantuan dari program pemerintah pusat maupun daerah. Kadang-kadang memang pemerintah juga memberikan bantuan pada para pelaku usaha. Juga dana itu bisa diambil secara eksternal dari teman atau keluarga yang ingin menanamkan modalnya. Teman keluarga yang ingin ikut sharing, ingin ikut investasi kepada perusahaan kita. Yang terakhir adalah dana ventura. Dana ventura tadi sudah saya singgung, yaitu dana dari perusahaan yang ingin menginvestasikan dana dari perusahaan kecil yang berpotensi. Misalnya ada perusahaan besar, di bawahnya ada perusahaan anak perusahaan. Nah, induk perusahaan ini memberikan dana sebagai investasi. Atau ada perusahaan yang memang berkecimpung khusus di dalam pendanaan yang sifatnya ventura, ada juga. Yang berikutnya adalah ada 3 aspek di dalam pengelolaan keuangan. Perencanaan dan penggunaan dana. Satu, biaya awal. Biaya awal itu bisa kita mulai dari rancangan keuangan. Bagaimana pembukaan neraca harian, rencana neraca pendapatan atau biasa disebut rugi laba, rancangan cash flow-nya kayak apa. Yang berikutnya adalah analisa peluang pokok, atau orang bisa katakan BEP, break even point-nya. Biaya awal yang tidak terduga ini juga harus diperhatikan, biaya administrasi, gaji karyawan, peralatan kantor, bagaimana sewa tempat, bagaimana asuransi, dan lain sebagainya. Yang tak kalah pentingnya yang ketiga adalah pengawasan dan pengendalian dana. Karena uang ini riskan, karena itu biasanya kalau di perusahaan-perusahaan ada yang namanya SPI, Satuan Pengaman Eksternal. Artinya pengawasan di dalam penggunaan uang ini harus betul-betul terdokumentasi dan mematuhi aturan-aturan yang ada. Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, kita masuk kepada teknik dan strategi pemasaran. Bicara pemasaran ini juga sangat penting. Sebagus apapun produk, seberkualitas apapun produk, jika pemasarannya tidak baik, maka omsetnya pasti juga tidak memuaskan. Nah, bicara teknik dan strategi pemasaran itu adalah bagaimana suatu barang dan jasa yang dihasilkan itu bisa didistribusikan, bisa dipasarkan. Maka melalui kegiatan pemasaran itulah yang tepat bisa dilakukan untuk memenuhi tujuan-tujuan atau target dari perusahaan.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan soal strategi pemasaran. Yang pertama adalah soal kebutuhan dan keinginan konsumen. Tentu bicara kebutuhan orang, bicara keinginan orang, itu adalah terkait dengan produk, terkait dengan bagaimana seorang berusaha akan menawarkan produk, menghasilkan barang atau jasa, baru produknya. Dan produk, kalau memang itu produk diperlukan oleh masyarakat, diperlukan oleh pasar, maka produk kita ini menjadi produk yang laku. Yang berikutnya adalah soal price, harga. Bagaimana kita menentukan harga? Karena ada beberapa produk yang sensitif dengan harga. Sedikit harganya bersaing biasanya menentukan. Walaupun ada produk-produk tertentu yang harganya juga tetap di atas, tetapi juga dia punya pasar sendiri, bahkan tidak tergoyahkan. Itu pada produk-produk yang punya nilai gengsi, prestis, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah tempat. Tempat ini adalah berkaitan dengan memudahkan distribusi. Bahkan tempo lalu, performance juga menentukan tempat yang baik, tempat yang mudah dijangkau, ada transportasi yang murah, itu juga akan menjadi pertimbangan. Tetapi di dalam era-era seperti sekarang, era digital, bisnis online juga mulai bergerak dengan cepat. Bisa jadi tempat pada produk-produk tertentu, pada pemasaran produk-produk tertentu, tempat juga tidak menepati urutan prioritas utama. Yang terakhir adalah promosi. Promosi itu penting karena promosi itu sebagai alat komunikasi antara produsen, antara produk itu sendiri dengan calon pelanggan, dengan pelanggan. Ini penting, harus dibangun. Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, bagaimana dengan strategi pemasaran? Pada kali ini saya bisa berikan atensi kepada strategi pemasaran. Yang pertama adalah perencanaan pemasaran itu sendiri. Jadi pemasaran itu juga harus direncanakan dengan matang. Jangan sampai pemasaran itu juga kurang tepat atau kurang masif, tetapi juga jangan sampai pemasaran juga tidak jujur. Tidak jujur artinya bahwa kualitas produk itu jangan dilebih-lebihkan di dalam mengkomunikasikan itu, karena itu bisa menimbulkan kekecewaan bagi pelanggan. Artinya orang beli sekali, dia kecewa, ternyata kualitas produknya tidak sesuai dengan harapan. Yang kedua adalah bicara soal bauran marketing, atau orang biasa kenal dengan marketing mix. Mulai dari produk, mulai dari tempat atau place, promotion, dan price, harga. Keempat komponen ini harus digarap, keempat komponen ini harus di-manage, di-create secara maksimal. Yang terakhir adalah kiat pemasaran usaha baru. Bicara soal kiat pemasaran usaha baru, potensinya, perhatiannya pada mencari peluang pasar, mencari tempat yang tepat. Di situ banyak barang dibutuhkan atau tidak, bagaimana kebutuhan orang. Yang terakhir adalah tentukan target apa yang ingin dicapai dari pemasaran produk tersebut. Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, kita masuk kepada perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran itu lingkupnya adalah menentukan kebutuhan dan keinginan customer. Karena itu
bisa dilakukan melalui riset pasar, mengidentifikasi pasar tentang kebutuhan produk apa kemungkinan produk kita itu bisa masuk di pasar atau tidak. Kalau masuk itu berapa persen kira-kira. Ini perencanaan harus dilakukan secara matang. Yang kedua adalah memilih pasar sasaran khusus, atau kita membagi pasar itu dalam bentuk segmen-segmen. Segmen produk saya itu kemana kira-kira? Kita harus tahu dengan pasti, sehingga tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang tenaga, tidak buang-buang biaya. Yang selanjutnya adalah menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Karena produk yang kita jual ini tidak satu-satunya produk yang berada di pasar, sehingga perlu yang namanya strategi bersaing, di mana produk yang unggul biasanya akan memenangkan persaingan. Nah, keunggulan itu strategi yang berbasis keunggulan itu bisa muncul dari aspek mana saja. Bisa segi soal kualitas, bisa soal aspek harga, bisa juga aspek dari promosinya yang gencar, bisa juga dari aspek tempat yang mudah. Yang terakhir adalah pemilihan strategi pemasaran dengan menggunakan marketing mix. Tadi saya katakan bagaimana kita mampu meng-create komponen pemasaran. Bagaimana teknik pengembangan usaha? Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, bicara soal pengembangan usaha itu, kita harus melihat perluasan skala ekonomi, atau orang biasa katakan economic of skill-nya. Bagaimana skala menambah produksi? Bagaimana skala menambah tenaga kerja? Bagaimana perbaikan teknologinya? Bagaimana sistem distribusi? Dan bagaimana tempat usaha? Itu akan menjadi kajian yang harus diperhatikan dalam teknik pengembangan usaha. Yang kedua adalah perluasan cakupan usaha, atau katakanlah orang biasa lazim katakan economic of scope. Ini terkait dengan diversifikasi usaha ekonomis yang ditandai oleh biaya produksi total bersama. Seperti misalnya menambah jenis usaha baru, menambah produk, bagaimana jasa baru yang berbeda dari yang sekarang diproduksi, atau bahasanya istilahnya itu adalah kita lakukan diversifikasi. Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, kita masuk pada manajemen strategi kewirausahaan. Manajemen kewirausahaan itu menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin bahwa usahanya betul-betul eksis. Dan kalau kita bicara strategi kewirausahaan sendiri, strategi bagi pemimpin pasar, bagaimana market leadernya. Strategi itu bukan pemimpin pasar, adalah perusahaan yang memiliki posisi kuat, bukan market leader di pasar, dan memiliki strategi tertentu. Nah, strategi lain yang bisa dilakukan pada tahap pertumbuhan itu pun juga berbeda. Jadi kita melihat posisi kita ini lagi di leader market atau kita follower market. Itu yang harus kita lihat. Yang berikutnya adalah faktor-faktor lingkungan. Ini terkait dengan lingkungan persaingan usaha. Faktor-faktor lingkungan usaha itu atau lingkungan bisnis kompetitif itu meliputi ya faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu biasanya terkait dengan bunga bank, tingkat inflasi. Faktor sosial itu biasanya dipengaruhi oleh budaya,
dipengaruhi oleh demografi, faktor politik, termasuk peraturan dan kebijakan pemerintah, faktor teknologi, bagaimana kemajuan teknologi, perubahan cara orang menggunakan teknologi. Yang terakhir adalah soal pesaing. Pesaing itu semakin banyak penjual produk atau layanan yang serupa, semakin kompetitif. Demikian juga lingkungan tempat yang kita hadapi di dalam persaingan tersebut. Karena lingkungan persaingan itu adalah tempat berbagai bisnis bersaing dalam pasar yang ditentukan. Lingkungan bisnis kompetitif itu merupakan sistem eksternal yang dinamis. Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, demikian bincang kita tentang pengelolaan usaha dan strategi kewirausahaan. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi dengan materi-materi berikutnya yang lebih kredibel, keren, dan bermanfaat. Sampai jumpa.